Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya, Ibu minta kalian untuk berdiri. Jadi sebelum kita memulai dengan pembelajaran hari ini, Ibu meminta Ketopras membawakan kita di dalam doa. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita belajar pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan duduk. Terima kasih Ketopras. Ketopras, apakah ada yang tidak hadir? Semua hadir, Ibu. Ya, semua hadir. Bagaimana keadaan kalian? Apakah sehat? Sehat, Bu. Oke, semua dalam keadaan baik ya? Ya, Bu. Sudah sarapan? Sudah, Bu. Oke, mantap. Terima kasih. Nah, sebelum kita ada dalam pembelajaran, seperti biasa, kali sekolah kita sudah melakukan literasi. Ibu memberikan kesempatan kepada kalian untuk membaca selama 15 menit. Ibu akan membagikan modul, kalian membaca, kemudian kalian bisa menulis topik-topik apa saja yang kalian baca. Kemudian kalian bisa kumpul, lalu Ibu akan meriksa. Jadi kalian bisa baca topik apa saja yang ada di dalam modul, kemudian bisa menulis lalu mengumpulkan. Waktu dimulai dari sekarang. Iya, waktu literasi kita telah selesai. Kalian bisa mengenali modul. Hasil yang telah kalian tulis tadi, kalian bisa tarik juga di samping. Sebentar kumpul di ketua kelas dan ketua kelas mensilakan Ibu guru untuk periksa. Ya, modul semua di tepi. Oke, sebelum kita ada dalam pembelajaran, kita ice dulu ya. Ya, Bu. Ice saran SMK yang dipimpin oleh ketua kelas yang pembelajaran kita di hari ini tambah semangat. Ayo ketua kelas, memimpin kita semua di dalam saran SMK. SMK bisa. SMK hebat. SMK luar biasa. Ya, terima kasih. Nah, sekarang kita boleh melanjutkan dengan pembelajaran kita di hari ini. Nah, pembelajaran kita di hari ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari di hari ini adalah yang pertama kita lihat menganalisis kelangkaan hubungan antara sumber daya kehidupan manusia dengan manusia. Berikut memberikan solusi masalah kelangkaan hubungan antara sumber daya dan manusia. Jadi ada dua kompetensi dasar kita di hari ini. Dan ini indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama, menjelaskan kelangkaan hubungan antara sumber daya dan kebutuhan manusia. Menganalisis kelangkaan hubungan antara sumber daya dengan kebutuhan manusia. Yang berikut, memberikan solusi masalah kelangkaan sumber daya dan kebutuhan manusia. Hanya mempresentasikan solusi masalah. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari di hari ini. Tetapi sebelumnya Ibu Guru mau bertanya, ada yang masih ingat tentang pembelajaran kita di minggu kemarin? Saya, Bu. Oh, iya. Semua angkat tangan berarti semua masih ingat ya? Ya, Bu. Tentang apa? Ilmu ekonomi. Ekonomi. Kita ke minggu kemarin telah belajar apa itu ilmu ekonomi, manfaatnya bagaimana kepada kita. Toh? Bagaimana ilmu ekonomi juga seperti apa? Sekarang kita akan masuk ke materi berikut dari pembelajaran minggu kemarin. Tetapi sebelumnya Ibu mau bertanya, sesuai dengan pengalaman kalian yang mungkin kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin siapa yang pernah mengantri di pom bensin selama berjam-jam? Iya, Tuan. Saya pernah antri dari siang sampai sore.
saya merasa lama saya pergi ke tempat lain. Juan merasa lama di pom bensin sehingga dia memilih untuk pergi mencari ke Tempat lain. Ada lagi? Saya Bu, Iya, silakan. saya pernah antri dengan kakak dari jam 1 sampai jam 2 karena terlalu lama, maka saya mencari tempat lain. Mencari tempat lain dari yang sama toh. Dia mau pulang kampung, dia udah tabung sana jauh-jauh, tapi apa tidak ada? Bensin tidak ada, toh mengalami antrian yang panjang. Atau siapa lagi yang pernah disuruh orang tua mencari minyak tanah tetapi tidak ada? Saya Ibu. Iya, yang silakan. Saya pernah disuruh mama untuk mencari minyak tanah dari pasar Lampung sampai ke pasar Tual, tapi tidak ditemukan. Tidak ditemukan sama sekali. Tidak ditemukan sama sekali. Tidak ditemukan sama sekali. Ada lagi? Saya Iya, Nia. Saya dengan teman saya pergi cari minyak tanah dalam kampung, tapi tidak ada. Tidak ada. Ada yang mencari minyak tanah tapi tidak ada. Mengantri bensin yang begitu lama. Toh? Iya Bu. Mengalami masalah tidak? Tidak. Toh? Jual yang mau pulang kampung akhirnya harus pergi mencari bensin yang lain. Mungkin ada di yang kedua eceran kah? Toh? Pomini kah? Daripada antri di SPBU yang begitu lama. Toh? Ini disuruh orang tua cari minyak tanah untuk masak, minyak tanah kosong. Berarti terjadi masalah, toh? Iya, Nah, Bu. masalah-masalah yang kita temui ini seperti masalah cari minyak, susah, toh? Mengantri di pom bensin yang berjam-jam. Masalah-masalah ini di dalam ilmu ekonomi disebut dengan kelangkaan. Nah, jadi siapa yang tahu apa itu kelangkaan? Saya Iya, Nia, kelangkaan menurutnya bagaimana? Kelangkaan adalah terbatasnya sumber daya merupakan barang maupun jasa sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan Kelangkaan itu terbatasnya barang maupun jasa sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan manusia. Ada yang lain? Saya Ibu. Ya, ini Menurut saya kelangkaan adalah sumber daya yang dibutuhkan manusia tidak ada. kelangkaan adalah sumber daya yang dibutuhkan manusia tetapi tidak ada. Ada. Siapa lagi? Saya Ibu. Iya. Kelangkaan adalah terbatasnya sumber daya yang tidak tersedia. Iya, terima kasih. Jadi itu jawaban-jawaban yang telah dikemukakan oleh teman-teman kalian. Jadi semua jawaban itu benar, toh? Jadi kelangkaan adalah keadaan di mana sumber daya yang tersedia itu terbatas sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan manusia yang sangat banyak. Toh? Kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sangat banyak. Tetapi sumber daya yang tersedia itu dia tersedianya sedikit. Toh? Ya sedikit. Nah, di sini guru mempunyai beberapa macam contoh gambar kelangkaan. Ya, bisa lihat. Nah, ada 4 gambar. Gambar yang pertama, antrean bensin. Gambar yang kedua, antrean gas. Gambar yang ketiga, dan yang keempat, minyak goreng. Terjadi kekosongan pada supermarket mengakibatkan gondola-gondola sana kosong. Nah, ini gambar-gambar atau contoh-contoh dari kelangkaan yang ada di sekitar kita. Nah, untuk itu tujuan pembelajaran kita di hari ini adalah setelah melakukan model pembelajaran discovery learning melalui metode diskusi antara peserta didik dan guru, peserta didik diharapkan mampu menganalisis dan memberikan solusi masalah kelangkaan, hubungan antara sumber daya dengan kebutuhan manusia melalui presentasi kelompok dengan tepat dan penuh percaya diri. Jadi setelah kita ada dalam pembelajaran ini, tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana kita akan menganalisis dan memberikan solusi tentang cara mengatasi kelangkaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu ya? Iya Bu. Sekarang Ibu akan memutar sebuah video. Kemudian kalian dapat mengamati
orang-orang di sekitar kita beraktivitas sepanjang hari untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Ketersediaan barang dan jasa serta sumber alam lainnya tidak sebanding dengan kebutuhan manusia yang begitu banyak. Dalam video ini, kita akan membahas secara singkat tentang kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Materi ini merupakan bagian dari materi aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Namun, sebelum kita lanjut, bagi Anda yang baru berkunjung, silakan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Kelangkaan adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Kelangkaan sumber daya dibanding dengan kebutuhan manusia akan menyebabkan tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh kebutuhan untuk hidup. Kelangkaan ini menyebabkan permasalahan terhadap ekonomi manusia. Dalam banyak kasus, penyebab kelangkaan adalah penurunan pasokan yang terkadang tidak terduga. Sebagai contoh adalah ketika kekeringan terjadi dan air mengering. Dalam kasus lain, kelangkaan disebabkan karena persediaan berkurang secara perlahan. Sebagai contoh adalah kelangkaan batu bara dan minyak bumi. Dalam situasi lain, kelangkaan dapat disebabkan karena permintaan meningkat secara drastis. Sedangkan pasokan tidak dapat mengimbangi dengan cepat. Kondisi geografis Indonesia terdiri dari banyak pulau yang kondisi fisiknya beraneka ragam. Hal ini menyebabkan pemenuhan kebutuhan yang juga tidak sama di setiap daerah. Banyak daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan karena tidak adanya sumber daya di daerah dan sulitnya akses ke daerah tersebut. Kita sering melihat bahwa terkadang di suatu daerah memiliki sumber daya yang besar, sedangkan di daerah lain hanya memiliki sedikit bahkan tidak ada sama sekali. Sangat jelas bahwa kondisi tersebut menyebabkan kesenjangan ekonomi karena setiap daerah tidak memiliki akses yang sama ke sumber daya yang dibutuhkan. Berdasarkan uraian tadi, kita dapat membagi penyebab kelangkaan tersebut ke dalam 3 jenis utama, yaitu kelangkaan akibat permintaan meningkat. Kelangkaan ini terjadi ketika peningkatan populasi atau peningkatan konsumsi melebihi persediaan sumber daya. Kelangkaan akibat kurangnya pasokan. Kelangkaan ini terjadi ketika faktor lingkungan mengurangi ketersediaan sumber daya, seperti kurangnya air selama kekeringan. Dan kelangkaan akibat akses yang tidak merata ke sumber daya. Sebagai contoh adalah kondisi fisik yang berbeda pada setiap pulau di Indonesia. Hal ini menyebabkan tidak meratanya akses daerah ke sumber daya yang dibutuhkan. Sekian dulu video singkat tentang kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Jangan lupa berikan like jika video ini bermanfaat bagi Anda. Oke, kalian sedang melihat video yang ditayangkan ya? Iya. Sekarang secara kalian melihat video tadi, Ibu akan membagikan kalian dalam 3 kelompok. Yang 3 kelompok
Yang seperti kalian sudah duduk sekarang, kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 2. Masing-masing akan Ibu bagikan soal, lalu kalian akan mengamati gambar-gambar yang ada di dalam soal ini. Kemudian kalian kaitkan dengan video yang ada dalam materi yang ada dalam video tadi. Kalian telah mengamati, kalian menganalisis gambar-gambar yang ada di dalam lembaran diskusi, kemudian kalian kaitkan dengan materi yang ada di dalam video. Bisa ya? Bisa, Bu. Ada di dalam lembaran soal diskusi. Kemudian setelah apa yang telah kalian lihat tadi di dalam video, kalian boleh menjawab pertanyaan yang ada di dalam lembaran diskusi tadi. Waktu diskusi kalian adalah 30 menit dimulai dari sekarang. Ya, ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke, baik, kelompok mana yang mau presentasi duluan? Kami, Bu. Oh, kelompok 1. Ya, Guru persilakan kelompok 1 untuk memulai diskusi. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami dan kelompok 1. Kami akan membahas masalah kelangkaan BBM, yaitu faktor penyebab. Pada 2 diantaranya minyak tanah dan bahan bakar premium. Penyebab kelangkaan minyak tanah antara lain: 1. Meningkatnya volume penggunaan minyak tanah oleh masyarakat dari tahun ke tahun. Masa transisi program minyak tanah ke LPG, adanya panibaing antara lain disebabkan isu kenaikan harga minyak tanah. Solusi: membatasi pembelian minyak tanah, mencoba menemukan energi alternatif. 3. Menghemat minyak tanah. Pihak yang bertanggung jawab: pemerintah dan distributor. Penyebab kelangkaan bahan bakar premium antara lain: 1. Adanya lonjakan pemerintahan secara mendadak. 2. Dipengaruhi oleh perekonomian di masing-masing daerah yang mengalami peningkatan. 3. Minyak bumi minim.
solusi memperketat sistem tata niaga dengan mekanisme tertentu sehingga tidak terjadi penimbunan atau penjualan BBM bersubsidi ke pihak yang tidak seharusnya mendapatkan subsidi. 2. Menghemat pemakaian listrik. 3. Menggunakan BBM secara bijak. Pihak yang bertanggung jawab pemerintah dan distributor. Demikian presentasi kelompok kami. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada teman-teman kelompok lain untuk memberikan pertanyaan. Kami kelompok 3. Kepada kelompok 3 kesempatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kelompok 3, dari hasil presentasi kelompok 1, punya 2 pertanyaan. Yang pertama, apa itu panibaing, penyebab dan contoh peristiwanya? Kedua, tolong kelompok 1 jelaskan apa itu energi alternatif dan berikan contohnya. Terima kasih pertanyaan yang diberikan berikut. Kami akan menjawab soal pertama tentang panibaing. Menurut kami kelompok 1, panic buying adalah perilaku pembelian secara berlebihan atau penimbunan terhadap suatu barang didasari karena rasa panik dan takut yang berlebihan. Contohnya, pada saat awal merebaknya virus corona atau COVID-19, muncul informasi bahwa untuk mencegah virus corona semua orang harus menggunakan masker. Karena orang takut tertular COVID-19, maka mereka panik dan membeli masker dalam jumlah banyak, sehingga muncul kelangkaan masker di mana-mana. Demikian jawaban dari kami. Apakah kelompok 3 sudah jelas? Ini dari kelompok 3. Terima kasih atas jawabannya. Tapi ada pertanyaan kami yang belum dijawab, yaitu penyebab panic buying dan pertanyaan tambahan. Contoh panic buying di daerah kita. Kami akan menambahkan penjelasan tentang penyebab panic buying. Panic buying disebabkan karena ketakutan secara tiba-tiba akan kekurangan ataupun kepanikan harga terhadap barang tersebut. Sedangkan contoh panic buying di daerah kita itu seperti masalah masker tadi. Bagaimana tanggapannya kelompok 3? Kami minta contoh panic buying yang terjadi di daerah kita saat ini. Ya, kelompok 1. Contoh masker tadi juga terjadi di daerah kita. Memang benar contohnya masker, tetapi itu yang terjadi di waktu yang lalu. Saya meminta contoh yang terjadi sekarang di daerah kita saat ini. Nah, kelompok 1. Menurut kelompok 2, jawaban kalian sudah benar. Tentang masker. Tetapi kalau kita lihat kenyataan sekarang kan, pandemi COVID sudah tidak ada. Kalau tahun-tahun kemarin itu masker bisa kita pakai. Masker bisa orang cari di mana-mana. Tetapi sekarang maksud kelompok kelompok 3 ini masalah yang paling konkret. Nah, mungkin kelompok 2 mau membantu menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh kelompok 3. Silakan. Terima kasih Bu Guru. Kami akan membantu memberikan contoh panic buying di daerah kita, yaitu masyarakat mengalami panic buying ketika isu pemerintah akan menaikkan harga BBM subsidi, sehingga masyarakat berbondong-bondong untuk mengisi BBM di SPBU yang menyebabkan antrean yang panjang di SPBU Pasar Tua Rembang. Nah, seperti itu. Baik, kelompok 1. Jadi contoh konkret yang seperti disampaikan kelompok 2 adalah benar. Yang kita hadapi sekarang ini isu kemarin di awal bulan kita mengalami mendengarkan sebuah isu bahwa terjadi kenaikan BBM seperti yang kelompok 1 bahas ini, kelompok 1 bahas. Nah, itu contoh konkret yang kita rasakan sekarang ini, bagaimana terjadi kenaikan BBM sehingga masyarakat mengalami yang disebut dengan panic buying tadi, panic buying tadi, sehingga masyarakat karena takut dengan kelangkaan
BBM ini sehingga menimbulkan masyarakat berbondong-bondong menyiapkan persediaan di rumah. Ya, seperti itu kelompok 2 ya, kelompok 3. Nah, Bu Guru bisa kembalikan kepada kelompok 1 untuk melanjutkan diskusi. Silakan. Terima kasih Bu Guru dan terima kasih kelompok 2. Bagi kelompok 3, apakah sudah puas dengan jawaban diberikan? Ya, sudah puas. Selanjutnya kami akan memberikan jawaban untuk pertanyaan kedua dari kelompok 3 tentang energi alternatif. BBM adalah energi yang penggunaannya paling besar. Selama ini karena terlalu banyak digali, maka persediaannya semakin sedikit. Energi alternatif merupakan sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak BBM. Misalnya, panas matahari, gerak air, dan gerak angin dapat diubah menjadi energi listrik. Demikian jawaban untuk pertanyaan kedua dari kelompok 3. Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Bagaimana kelompok 2? Apakah ada tanggapan lain? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apakah saya bisa memberikan pertanyaan tambahan untuk energi alternatif? Iya, silakan kelompok 2. Pertanyaan saya adalah contoh energi alternatif yang sudah digunakan di daerah kita. Kami dari kelompok 3 mau membantu menjawab pertanyaan kelompok 2. Kelompok 3. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu contoh energi alternatif yang dipakai di daerah kita adalah pada lampu jalan yang sudah dipasang pen surya. Demikian jawaban kami. Kelompok 2, apakah sudah jelas dengan jawaban yang diberikan? Sudah jelas, terima kasih. Kalau sudah pas, kami akan memberikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk memberikan tanggapan dan pertanyaan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertanyaan kelompok kami untuk hasil presentasi kelompok 1 adalah 1. Mengapa pemerintah yang harus bertanggung jawab untuk kelangkaan BBM? 2. Kelompok 1 menyebut salah satu pihak yang bertanggung jawab untuk kelangkaan BBM adalah distributor. Pertanyaan kami, sebutkan salah satu distributor BBM di Indonesia. Menurut kami, pemerintah harus bertanggung jawab untuk kegagalan BBM karena berdasarkan undang-undang pemerintah merupakan pemegang kuasa pertambangan minyak dan gas bumi yang merupakan kekayaan negara. Demikian jawaban kami untuk pertanyaan pertama dari kelompok 2. Apakah sudah bisa diterima? Iya, bisa diterima. Ya. Jadi itu jawaban dari kelompok 1 tentang peran pemerintah ya. Dan di sini peran pemerintah itu bukan hanya satu yang seperti dijawab oleh kelompok 1, tapi ada tugas yang lain. Nah, peran pemerintah dalam mengatasi kelangkaan di sini sangat penting karena dia yang pengambil kebijakan. Dia harus mengambil beberapa keputusan untuk bisa dapat membantu masyarakat. Nah, peranan pemerintah yang lain di sini adalah yang pertama, pemerintah memberikan prioritas pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri. Dan yang kedua, pemerintah juga mempunyai tugas menyediakan cadangan strategis minyak bumi guna mendukung penyediaan bahan bakar minyak dalam negeri. Ketiga, pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian. Keempat, pemerintah bertanggung jawab dalam pengaturan dan pengawasan. Ketika terjadi penumpukan, pemerintah yang bertanggung jawab. Terjadi kelangkaan, pemerintah yang bertanggung jawab. Dan peranan yang berikut adalah pemerintah menetapkan standar dan mutu bahan bakar minyak serta hasil olahan tertentu
masukan dan tambahan kejelasannya. Selanjutnya kami akan menjawab soal kedua dari kelompok 2, yaitu Salah satu distributor BBM di Indonesia adalah Pertamina. Demikian jawaban kami. Bagaimana tanggapan dari kelompok 2? Ya, terima kasih atas jawabannya. Tambahan pertanyaan dari kami, bagaimana cara Pertamina mendistribusikan BBM ke masyarakat? kami akan menjawab pertanyaan kelompok 2, yaitu Pertamina mendistribusikan BBM ke masyarakat salah satunya melalui SPBU. Demikian jawaban kami. Apakah bisa diterima oleh kelompok 2? Gimana kelompok 2? Bisa. Kami dari kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Iya, pertama, pertanyaan saya apa kepanjangan dari SPBU? Ya, kelompok 2. Saya langsung menjawab. SPBU kepanjangannya adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Bagaimana kelompok 3? Apakah jawaban kami bisa diterima? Bisa, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari teman-teman lain? Semua pas. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka kami akhiri presentasi kami dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan pertanyaan dan tanggapan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Ibu Guru. Oke, terima kasih kelompok 1 atas presentasinya. Ya, kita berikan aplaus kepada kita semua. Semoga bermanfaat. Nah, dari hasil diskusi kalian, Ibu dapat mengambil kesimpulan. Kalian bisa lihat kesimpulan. Nah, ini kesimpulan kita. Yang pertama, kelangkaan. Pengertian kelangkaan adalah kesenjangan antara sumber daya yang terbatas dengan jumlah kebutuhan hidup yang tidak terbatas. Jadi kebutuhan manusia ini banyak, tidak terbatas. Tetapi seringkali sumber daya itu terbatas. Toh? Negara manusia juga yang menyebabkan terbatasnya sumber daya. Berikut faktor-faktor penyebab kelangkaan. Bisa lihat? Nah, faktor-faktor penyebab kelangkaan yang pertama, keterbatasan jumlah benda pemuas kebutuhan yang ada di alam. Nah, ini kalian bisa lihat contoh ya. Bisa lihat contoh, ada tambang, logam, mineral. Nah, ini sumber daya alam yang tersedia di alam kita. Di Indonesia juga banyak, tapi kita di sini tidak ada. Toh, ada daerah lain. Jadi, keterbatasan jumlah benda pemuas kebutuhan yang ada di alam. Nah, di alam telah banyak tersedia banyak benda yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun, karena tidak semua benda tersebut dapat segera diperbarui, maka jumlahnya pun terbatas. Misalnya, minyak bumi, barang-barang lainnya yang memerlukan untuk memperbaharuinya, karena ini hasil-hasil alam yang ada di dalam tanah sana. Toh, makanya membutuhkan waktu beribu-ribu tahun untuk dapat memperbaharui. Yang berikut, faktor kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Ini tangan-tangan manusia yang jahil, toh, seperti ada gambar ini. Akibat ulah manusia. Manusia harus berhati-hati menggunakan sumber daya alam yang tersedia. Jangan karena kesalahan manusia sumber daya yang tersedia menjadi rusak. Misalnya apa? Penebangan lahan yang tidak terencana dengan baik mengakibatkan hutan menjadi gundul. Nah, mengakibatkan banjir. Toh, kalau hutan gundul maka terjadi tanah longsor. Nah, terjadi kecelakaan. Toh, banjir di mana-mana. Faktor yang berikut, keterbatasan
kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya yang ada. Karena SDM-nya kurang, sumber daya manusianya ini kurang. Keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya yang terjadi karena kekurangan ilmu pengetahuan, teknologi, atau sumber daya alam tersedia. Tetapi kalau tidak ada sumber daya manusia, siapa yang mau mengelola? Toh? Misalnya sumber daya alam di pedesaan sama banyak, tetapi kalau dia punya sumber manusianya tidak ada, sumber daya alam itu akan tinggal saja, tidak bisa ada yang memperbaharuinya. Toh? Itu. Faktor yang berikut, meningkatkan kebutuhan manusia yang lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan penyediaan sarana kebutuhan. Cepatnya laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya mengakibatkan terjadinya apa? Peningkatan tersebut tidak diikuti dengan kemampuan dalam penyediaan sarana kebutuhan. Contohnya apa? Untuk menyediakan rumah murah, rumah susun. Namun demikian masih banyak orang yang tidak memiliki rumah. Nah itu faktor-faktor dari kelangkaan. Nah di sini ada juga solusi, toh? Nah, seperti yang kira-kira kita bahas tadi, ada faktor penyebab, pasti juga ada solusi. Kita lihat solusi yang pertama. Yang pertama apa? Nah, sebentar. Yang pertama, memanfaatkan sumber daya dengan baik. Yang kedua, membuat prioritas. Yang ketiga, membuat sumber daya alternatif. Dan yang keempat, efisiensi. Ya, jadi itulah kesimpulan tentang pembelajaran kita di hari ini ya. Semoga apa yang telah kita pelajari di hari ini bisa bermanfaat untuk kalian nanti. Toh? Ketika terjadi kelangkaan, wah, di kampung minyak habis, berarti ada alternatif lain. Sudah tahu alternatif lain, berarti kalau minyak tanah tidak ada, kita bisa menggunakan apa? Tungku. Toh, menggunakan kayu bakar. Nah, tujuan pembelajaran kita seperti itu. Kita sudah tahu kalau terjadi kelangkaan, berarti harus ada alternatif lain. Nah, mungkin seperti itu. Dari pembelajaran kita di hari ini, untuk mengetahui kemampuan kalian, Ibu akan membagikan soal untuk memberikan penilaian. Jadi ada Ibu menyediakan 4 pertanyaan. Ibu akan membagikan kalian sebagai bahan evaluasi nanti untuk penilaian pembelajaran kita di hari ini. Ya, jadi kalian bisa mengerjakan 4 soal yang ada di dalam itu sebagai nilai nanti, nilai evaluasi kalian tentang pembelajaran kalian di hari ini. Waktu dimulai dari sekarang dan guru berikan waktu 5 menit. Silakan mengerjakan. Ya, waktu selesai. Terus membantu ibu dulu untuk mengumpulkan hasil kalian. Ya, jadi selanjutnya LKPD yang Ibu sudah bagi kepada kalian, kalian bisa membuka pada halaman 2. Di situ ada tugas.
bilang ada yang lupa. Toh? Jadi pulang kerja di rumah, minggu depan kumpul lalu kita bahas sama-sama tentang tugas kalian. Bisa ya? Bisa, Oke. Bu. Selanjutnya, setelah kita menutup pembelajaran kita di hari ini, siapa yang bisa memberikan refleksi tentang pembelajaran kita di hari ini? Oke, Putri silakan. Dengan pembelajaran hari ini, saya dapat memahami apa itu kelangkaan. Oke, menurut Putri, dengan pembelajaran kita di hari ini, dia dapat mengerti apa itu kelangkaan. Ya, terima kasih Putri. Ada yang lain? Saya, Bu. Iya, Wakil silakan. Dengan belajar materi kelangkaan hari ini, saya dapat mengetahui solusi yang harus dibuat ketika adanya kelangkaan. Iya, terima kasih. Jadi, dan sebelum kita tutup dengan sebuah lagu, Ibu minta kita membuat sedikit sekali lagi. Dipimpin oleh ketua kelas, tapi kita semua berdiri. Oke, ketua kelas mulai ya sedikitnya. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Luar biasa. Nah, sebagai rasa nasionalisme kita dan cinta tanah air kepada bangsa, mari kita menyanyikan sebuah lagu. Yaitu menyanyi lagu apa? Desa Merauke. Sampai Merauke. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Terima kasih. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita di hari ini, Ibu meminta ketua kelas untuk berdoa. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai